Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 14 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah terang dunia bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Kristus tinggal dalam hidup kami agar terangnya bersinar melalui kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Octavia Sagala. Kepada Ibu Ocha, kami persilahkan. Selamat pagi, renungan pagi kita hari ini 14 Maret 2025 berjudul Berjuang Mendapatkan Warisan Surgawi. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 11 ayat 23. Jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Matius 11 ayat 23. Allah berjanji kepada Abraham dan keturunan berikutnya bahwa mereka akan memiliki harta benda dan tanah, tetapi mereka hanyalah orang asing dan perantau. Warisan dan tanah yang akan diberikan bukan hanya kepada Abraham, tetapi juga kepada anak-anak Abraham. Tidak akan diberikan sampai setelah bumi ini dimurnikan. Abraham kemudian akan menerima hak atas tanah pertaniannya, harta pusakanya, dan anak-anak Abraham akan memiliki hak atas harta benda mereka. Setiap orang dari kita harus selalu mengingat bahwa bumi ini bukanlah tempat tinggal kita, tetapi kita akan memiliki warisan di bumi yang diperbaharui. Kehancuran Sodom dan Gomora melambangkan kepada kita bagaimana dunia ini akan dihancurkan oleh api. Tidaklah aman bagi siapapun dari kita untuk membangun harapan kita dalam hidup ini. Kita ingin terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sodom dan Gomora bagaikan Taman Eden. Tuhan telah mencurahkan berkat-Nya atas bagian bumi itu. Segala sesuatu indah, segala sesuatu menawan. Namun, hal itu tidak membuat orang menghormati Sang Pemberi. Ketika Tuhan menurunkan hujan api dan belerang dari sorga untuk membinasakan Sodom dan Gomora, betapa hancurnya. Betapa mudahnya hembusan Allah mengubah situasi yang indah itu menjadi tempat yang tidak sedap dipandang. Ada pelajaran dalam kehancuran Sodom ini bagi mereka yang hidup di zaman Kristus, dan pesannya berlanjut hingga ke zaman kita. Kita dapat melihat bahwa kesalahan mereka diukur menurut bagian terang yang bersinar atas mereka. Dan ini adalah pelajaran bagi kita semua yang di hadapannya Allah telah membuka terang kebenaran yang berharga. Anda mungkin merasa bahwa Anda telah menerima kebenaran, bahwa Anda memahaminya. Dan Anda mungkin berhenti di situ dan tidak melangkah lebih maju. Menerima dan memegang kebenaran adalah satu hal, dan memiliki kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus adalah hal yang lain. Sementara Anda terlibat dalam pekerjaan, sementara tangan dan pikiran Anda digunakan untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat, ada kebutuhan untuk merenungkan dan memikirkan serta doa yang sungguh-sungguh. Anda ingin terang yang turun dari surga ini melakukan sesuatu untuk Anda. Anda ingin iman yang digambarkan sebagai emas. Anda ingin menumbuhkan kasih Yesus di dalam hati Anda. Dan Anda ingin mengingat bahwa para malaikat yang menampakkan diri kepada Abraham dan Lot mungkin berada di tengah-tengah Anda, meskipun Anda mungkin tidak melihat mereka. Dikutip dari manuskrip 19A tahun 1886. Demikian renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata Ibu Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kembali renungan pagi hari ini diambil dari pengalaman kehidupan Abraham yang Nyonya White sampaikan kepada jemaat di Switzerland. Nyonya White menuliskan dalam manuskrip 19A tahun 1886 paragraf 8. Bukanlah jumlah terang yang datang kepada kita secara individu yang akan menyelamatkan kita, tetapi penggunaan terang yang diberikan sorga kepada kita. Terang telah menyinari jalan kita, dan kita ingin tahu seberapa jauh cahaya itu membuat kita menjadi lebih baik. Apakah terang itu telah menyingkapkan kepada kita ketidaksempurnaan karakter kita? Dan apakah terang itu telah menyempurnakan kita sehingga kita berhenti berbuat dosa? Apakah terang yang dimaksudkan dalam kutipan ini? Tribune Herald tanggal 24 November tahun 1891 paragraf 6 berkata, Yesus adalah terang yang menerangi setiap orang telah datang ke dalam dunia. Dia adalah terang dunia, dan dia meminta kita untuk datang kepadanya dan belajar daripadanya. Jelas sekali, terang itu adalah Yesus Kristus. Nah, dalam kutipan sebelumnya dikatakan, bukanlah jumlah terang yang datang kepada kita secara individu yang akan menyelamatkan kita. Artinya, tidak cukup hanya menerima Yesus yang adalah terang. Tetapi penggunaan terang yang diberikan sorga kepada kita, atau bagaimana terang itu bekerja dalam hidup kita. Roh Nubuat berkata dalam The Ministry of Healing, halaman 156 paragraf 3. Dalam semua pekerjaan Anda, ingatlah bahwa Anda terikat dengan Kristus, suatu bagian dari rencana penebusan yang agung. Kasih Kristus dalam arus penyembuhan dan pemberi kehidupan akan mengalir melalui hidup Anda. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, terikat dengan Yesus adalah suatu bagian dari rencana penebusan. Artinya, ada bagian lainnya atau tahap selanjutnya yang harus menjadi bagian kita di dalam Yesus, yaitu menjadi saluran arus penyembuhan dan pemberi kehidupan. Kita menjadi saluran terang, sebab terang itu adalah hidup. Jadi, tidak cukup menerima Yesus dalam hidup ini, tapi harus mengizinkan Yesus bekerja dalam hidup kita agar kita menjadi saluran terang, saluran hidup kepada sesama. Sebab di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 4 Mei 1893, paragraf 8, yang berbunyi, Mengapa tidak menjadi saksi bagi Kristus? Mengapa tidak memiliki terang di lampumu? Dan memberi manfaat bagi dunia oleh terang Anda yang tetap? Apakah Anda bertanya, apa yang harus Anda lakukan untuk mengerjakan pekerjaan Allah? Inilah jawabannya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda dan tinggal di dalam Dia, dan Dia akan tinggal di dalam Anda. Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Pekerjaan yang Allah kehendaki adalah percaya kepada anaknya, dan percaya kepada Yesus artinya tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Tapi ini saja tidak cukup. Kita harus izinkan Yesus mengerjakan buah-buahnya dalam kehidupan kita. Dan oleh buah-buahnya Yesus, kita memancarkan terang yang dari Yesus kepada sesama. Kita menjadi saksinya. Inilah perjuangan kita untuk mendapatkan warisan sorgawi. Tidak cukup untuk menerima terang, tetapi kita pun harus menjadi saluran terang. Inilah yang renungan hari ini nyatakan dalam
Christ Triumphant, halaman 80, paragraf 5. Anda mungkin merasa bahwa Anda telah menerima kebenaran, bahwa Anda memahaminya, dan Anda mungkin berhenti di situ dan tidak melangkah lebih jauh. Menerima dan memegang kebenaran adalah satu hal, dan memiliki kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus adalah hal yang lain. Apakah bedanya menerima dan memegang kebenaran dan memiliki kebenaran di dalam Yesus? Menerima dan memegang kebenaran bukan segalanya. Itu masih suatu bagian. Bagian berikutnya adalah memiliki kebenaran itu di dalam Yesus, yang adalah kebenaran. Mengapa harus di dalam Yesus? Karena yang mengerjakannya adalah Yesus. Itu sebabnya Nyonya White berkata dalam manuskrip 19A tahun 1886 paragraf 8 berbunyi, Allah mengharapkan Anda untuk menunjukkan bahwa kebenaran telah menguduskan jiwa melalui pengaruh Anda. Saat Anda mencari kekuatan Allah untuk maju dan bertumbuh ke dalam sosok Kristus Yesus, Anda ingin memiliki waktu untuk bermeditasi dan berdoa agar Anda mampu menjadi saluran terang. Yesus adalah kebenaran, dan Yesuslah yang menguduskan jiwa kita. Inilah pentingnya memiliki kebenaran di dalam Yesus. Dan itu suatu proses agar kita menjadi saluran terangnya, yaitu oleh bermeditasi dan berdoa. Yesus hadir dalam hati kita bukan sekali masuk dan tetap di dalam. Kita harus berjuang agar Yesus tetap di dalam, yaitu oleh tidak mengeraskan hati dan menyerahkan hati kita kepadanya. Inilah perjuangan untuk mendapatkan warisan sorgawi. Mengizinkan Yesus berkuasa dalam hidup kita, itu suatu perjuangan, sebab roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karenanya kita harus banyak berdoa. Dan satu lagi, dalam paragraf 14 dari artikel yang sama dikatakan, jika setan tidak menggoda Anda tidak akan menghadapi pertempuran apapun. Namun, ia akan datang dengan godaan-godaannya dan menyajikannya di hadapan Anda dalam berbagai bentuk. Tetapi Anda harus melawannya dengan teguh dalam iman. Inilah peperangan yang sedang kita hadapi. Dan dengan menghadapi rintangan-rintangan ini dan mengatasinya, Anda akan memperoleh kekuatan dan urat nadi rohani untuk menghadapi hal-hal yang menanti Anda. Inilah perjuangan kita, saudaraku dalam Tuhan. Selain menjadi saksi bagi Yesus oleh menerima rohnya dalam hati kita, kita pun akan menghadapi banyak godaan dari setan. Kita harus lawan, yaitu oleh mengizinkan Yesus bekerja dalam hidup kita untuk kalahkan keinginan daging kita. Maka urat rohani kita semakin kuat untuk menghadapi tantangan yang semakin besar di hadapan kita. Inilah yang Abraham alami dan kiranya menjadi pengalaman kita. Terimalah terang, terimalah kebenaran di dalam Yesus, maka tidak hanya pengudusan menjadi bagian kita, namun kita pun menjadi saluran terang, menjadi saksi di dalam Yesus. Sebab di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami. Tidak cukup kami menerima terang, tetapi kami harus menjadi saluran terang. Tidak cukup kami mengerti akan kebenaran, tetapi biarlah kebenaran itu bekerja dalam hidup kami, sebab kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Maka kami pun dapat menjadi saksinya. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu ke dalam hati ini, dan biarlah oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami dapat berbuah, buah-buah terang dalam hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan banyak yang boleh datang kembali bertobat kepadamu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal,
Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.